Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua setelah gua sebelumnya ini barusan selesai bikin video review. Kali ini gua akan bikin ngobrol ringan soal masalah interview setelah pertandingan yang terakhir ya, konferensi pers yang terakhir bagi seorang Ralf Rangnick. Ini gua ambil dari manunited.com langsung aja. We wanted to do it ourselves. Kita ingin melakukannya dengan diri kita sendiri. Artinya untuk mengamankan tiket Europa League ya. Ralf Rangnick punya komentar tentang hal tersebut. Dia mengatakan, iya saya pikir Brighton membantu kita untuk merubah pertandingan. Mereka sebelumnya ketinggalan 1-0 di babak pertama dan mereka bisa mencetak 3 gol di babak kedua. Tentu saja kita juga ingin untuk bisa membawa atau ya mendapatkan tiket untuk ke Europa League dengan diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Tapi beberapa pertandingan ya selama beberapa minggu terakhir ini sudah memperlihatkan, terutama ketika kita bermain away ya, artinya cukup sulit bagi Manchester United. Kita memiliki banyak peluang di babak pertama untuk mencetak gol, tapi kita tidak bisa melakukannya. Ya memang betul, 4 shot teman 0 on target. Terutama di babak pertama, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Ya betul, dan juga kita melakukan kesalahan yang menghasilkan gol bagi Crystal Palace. Dan itulah kenapa kita bisa kebobolan. Ya, sepakat gue. Bahkan faktanya itu merupakan assist dari diri kita sendiri. Assist kepada seorang Wilfried Zaha ya. Pencetak gol memang betul Zaha, tapi yang menghasilkan assist adalah dari diri kita sendiri, dari tim kita sendiri ya. Memang begitu kenyataannya. Bagaimana kita bertahan juga tidak seperti yang seharusnya kita bertahan di Liga Inggris. Kita punya sangat sedikit peluang di babak kedua, tapi tidak cukup klinikal. Oleh karena itulah di akhirnya kita ya menderita kekalahan ya di partai away. Soal masalah optimis tentang masa depan, Ralf Rangnick mengatakan kita tahu banyak pekerjaan yang ada di depan. Bahkan ini sebelum pertandingan tadi. Kita tidak perlu untuk sebenarnya sebelum pertandingan ini pun juga sudah mengetahui ya bahwasannya kita punya cukup banyak pekerjaan untuk menghadapi musim depan. Tapi saya sangat optimis, saya sangat positif dengan manajer yang baru. Erik dia adalah manajer yang sangat top. Bersama dengan board, bersama dengan scouting department, kita akan meyakinkan kalau kita bisa melakukan penguatan kembali. Para pemain harus bisa dibantu untuk bisa bangkit kembali sehingga bisa bermain di level kualitas yang cukup baik. Setelahnya mudah-mudahan bisa membawa Manchester United kembali ke top 4. Coba yang kembali ke top 4. Berarti ini juga menggambarkan musim depan ya 4 besar itu menjadi target yang realistis. Ini seperti yang dikatakan oleh Ralf Rangnick. Ralf Rangnick mengatakan demikian ya. Seperti yang gue bilang kan, ya memang semuanya harus dilakukan secara bertahap. Support secara away support. Fans sangat luar biasa. Ini merupakan aset yang paling besar dari klub. Dan inilah kenapa sangat penting bagi kita untuk bisa bekerja bersama untuk mengembalikan Manchester United kembali lagi ke jalur yang seharusnya dan kembali ke 4 besar. Lalu disinggung juga soal masalah pengalaman yang ya pahit dan manis ya. Sebagai manajer interim dia mengatakan ini adalah pengalaman yang baru bagi saya menjadi interim manager. Tentu saja masuk ke satu tim ya di tengah musim dan juga mengetahui kalau itu merupakan peran yang interim, artinya peran yang sementara. Cuman sayangnya kita tidak memiliki pre-season. Seperti gue katakan kan, cukup sulit kalau manajer tuh masuk di tengah musim. Karena ya dia betul-betul tidak punya untuk mempersiapkan
tim itu bisa bermain dengan seperti yang dia inginkan. Memang betul Ralf Rangnick ini katakan guru dari gegenpressing, tapi bagaimana tim untuk bisa menerapkan gegenpressing itu kan tidak cuman ketika dia datang seperti ini, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Jadi dia tidak bisa punya hal tersebut karena praktis dia masuk di tengah musim. Tidak ada preseason, tidak ada latihan fisik yang bisa dilakukan di tengah-tengah. Bahkan jadwal juga kan cukup berubah-ubah kan bagi Manchester United, terutama di tengah musim karena masih ada COVID kan, Omicron pada saat itu, sehingga ya persiapan tim juga cukup terganggu. Carrington sempat ditutup ya kan, dan banyak sekali permasalahan untuk persiapan tim ya, walaupun ketika Ralf Rangnick ini sudah berada di tim. Kembali lagi ya, kita tidak memiliki preseason, kita tidak bisa memperkuat squad ya karena tidak ada pemain yang datang. Tapi ya hal-hal tersebut terjadi. Ini tentu saja pengalaman yang bittersweet ya, artinya manis dan juga pahit. Tapi di beberapa bulan awal tentu saja kita melakukan hal yang cukup bagus. Kita menunjukkan penampilan yang cukup bagus, kita mendapatkan poin yang cukup bagus. Ya bahkan sebelum kita disingkirkan oleh Atletico. Saya pikir kekalahan di Champions League ya ini yang membuat merubah keadaan ini, seperti kalau Ralf Rangnick mengatakan seseorang yang meledakkan balon ya, artinya balon yang sudah berkembang lalu pup, nah itu pecah balonnya. Itu ketika tersingkir di Champions League ya, karena setelah itu memang hasil yang diperoleh oleh Manchester United, permainan yang diperagakan oleh Manchester United terlihat memang ada penurunan secara kualitas di sana. Gue sepakat. Kita kehilangan energi setelah itu. Kita tidak berada di level yang sama energi ya dengan sebelumnya. Begitupun juga sisi agresivitas dari tim juga tidak sama. Itulah kenapa penampilan kita lalu perlahan drop. Lalu disinggung juga yang terakhir ini adalah kita tidak kita tidak tetap berada di rencana kita. Kalau kita ini disampaikan oleh Ralf Rangnick ya, kalau kita membandingkan dua pertandingan menghadapi Palace, di pertandingan home dengan yang saat ini itu tentu saja sangat berbeda. Di pertandingan ketika kita bermain home ya, kita mengejar mereka, kita tidak memberikan mereka waktu dan juga ruangan. Hari ini hampir berkebalikan ya. Mereka yang berusaha untuk melakukan pressing terhadap kita. Dan tentu saja kita sebenarnya ingin bermain seperti itu, artinya bermain dengan pressing yang tinggi, dan itu merupakan sebenarnya rencana pertandingan tadi untuk menempatkan mereka di bawah tekanan di sisinya mereka sendiri, tapi kita tidak melakukannya dengan agresivitas atau energi yang cukup. Ya, gue ingat sih memang betul ketika kita bermain di kandang ya, itu pertandingan pertama dari Ralf Rangnick, kita bermain sangat agresif, pressing dengan sangat high press ya, mempersulit banget pemain-pemain Crystal Palace untuk bisa memegang bola, bahkan di daerahnya sendiri loh, mereka tuh kesulitan. Walaupun memang kita hanya menciptakan 1 gol, tapi pertandingan lebih enak dilihat pada saat itu. Pemain lebih aktif bergerak ya kan, betul-betul menciptakan kesulitan bagi kubu Crystal Palace untuk bisa build up serangan. Walaupun di babak kedua ya, setelah pertahanan Crystal Palace tidak bisa kita tembus di babak pertama, di babak kedua Crystal Palace sempat memiliki 1 atau 2 peluang emas yang gagal dimaksimalkan sebelum akhirnya Manchester United bisa unggul melalui gol Fred ya. Lalu sebentar, gue masih ambil nih dari Man United. Ralf Rangnick ini juga memberikan saran ya untuk bagaimana Manchester United supaya bisa sukses di masa depan, karena tentu saja ini partai terakhir dari Ralf Rangnick ya. Manchester United dikatakan oleh Ralf Rangnick ya, mengatakan sebuah tim yang layak mendapatkan nama tim. Gue sepakat sih, memang kebersamaan itu terlihat kurang di Manchester United ya. Ini maksudnya kalau menurut gue dengan amatiran yang gue artikan. Artinya ya tim Manchester United ini harus bisa menjadi sebuah tim yang seutuhnya, dan ini belum terjadi. Ditambahkan untuk saya ya, ini adalah soal bagaimana mengerti atau ya memiliki pengertian
kenapa pemain ini bisa pindah ke sebuah klub tertentu. Artinya memang kalau memang pemain ini bermain di Manchester United ya mereka harus ngerti mereka bermain di Manchester United. Selain kualitas, talent, dan juga fisik yang Anda butuhkan di liga ini, tentu saja, dan juga mental, yang paling penting tentu saja kita bisa menemukan pemain ya yang yang memiliki step atau langkah dalam hal sport ya yang cukup bagus. Jadi memang dalam perkembangan development itu yang sedang bagus ya, baik itu secara kualitas, talent, fisik, dan juga mental. Jadi bukan yang sudah berada di top nih, kalau gue artikan seperti itu kurang lebih ini dengan amatiran ala gue. Mereka seharusnya tidak datang ke Manchester United ya karena ini adalah Manchester United. Bukan itu, tapi mereka tentu saja akan mendapatkan kontrak yang bagus di sini. Tapi juga bagaimana mereka bisa mengembangkan lagi karir mereka dan mengambil langkah kemungkinan yang selanjutnya di karir mereka. Kalau itu terjadi, ya tentu saja Anda harus memiliki motivasi dan energi di level yang berbeda. Jadi pemain yang datang itu jangan hanya datang ke Manchester United terus mereka mendapatkan kontrak yang bagus. Enggak, tapi mereka juga tahu mereka bisa lebih berkembang lagi dan mau berkembang lagi di Manchester United. Pemain-pemain seperti inilah yang ditujukan atau diincar oleh Ralf Rangnick. Inilah apa yang kita lakukan di Red Bull dengan kedua klub, artinya Leipzig dan juga Salzburg ya. Dan saya pikir kita melakukan dengan cukup baik di sana. Di Manchester United ini tentu saja kualitasnya berbeda yang kita butuhkan dibandingkan dengan apa yang kita lakukan di Leipzig. Mereka memenangkan DFB Pokal kemarin dan mereka sempat ketinggalan 1-0. Tapi mereka bisa melakukannya sebagai sebuah tim ya untuk membalikkan keadaan dan bahkan memenangkan DFB Pokal. Ini sangat penting. Ini sangat penting bagi kita untuk membangun sebuah tim ya yang layak mendapatkan nama tim. Artinya ya itu betul-betul ya tim secara seutuhnya ya, ada kebersamaan dan lain-lain di dalamnya yang ya menurut gue sih memang Manchester United tidak ada, karakter itu tidak terbangun ya akhirnya. Bahkan di masa-masa sulit mereka berjuang secara bersama, mereka bermain secara bersama, mereka ya fight secara bersama untuk bisa kembali lagi. Dan ini buat saya adalah hal yang paling penting. Ini kalimat terakhir dari Ralf Rangnick. Ya seperti kayak tadi sih sebenarnya pertandingan menghadapi Crystal Palace. Gue melihat hanya segelintir pemain saja, mungkin hanya 1, 2, maksimal 3 pemain yang ingin merubah hasil ketertinggalan tadi dari Crystal Palace, tapi tidak terjadi karena pemain lain seperti tidak punya mental yang sama, karakter yang sama untuk comeback, untuk membalikkan keadaan, sehingga ya akhirnya penampilannya seperti tadi, so-so saja di babak kedua. Sempat agak bagus tapi cuma 10-15 menit dan ini tidak cukup untuk bisa mencetak 2 gol katakanlah demikian untuk menang menghadapi Crystal Palace di kandang mereka sendiri. Kurang lebih demikian konferensi pers Ralf Rangnick setelah pertandingan menghadapi Crystal Palace. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat terus semua ya, sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.